Assalamualaikum Bu Liza, gimana kabarnya Bu Liza? Waalaikumsalam Bu Novia, Alhamdulillah kabar baik. Bu Novia apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar baik juga. Lagi sibuk Iya. apa nih Bu Liza? Iya nih Bu Novia baru aja pulang sekolah. Bu Novia? Sama Bu, aktivitas seperti biasa Bu ya. Ke Iya, sekolah, mengajar, kembali lagi iya. ke rumah Bu. Kembali lagi ke rumah. Iya. Iya Bu. Gimana Bu Liza? Katanya kemarin ingin ngobrol berdua dengan saya nih Bu. Mau ngobrol apa nih Bu? Iya nih Bu Novia. Jadi akhir-akhir ini saya jadi kepikiran aja Bu Novia ya. Em, Heeh. jadi ini Bu Novia, em, kebiasaannya tuh di kelas saya kayak akhir-akhir ini siswa tuh kayak udah nggak kondusif lagi. Jadi kayak apa ya namanya, semacam kadang anak-anak sibuk sendiri, kemudian nggak aktif di dalam pembelajaran, kemudian Iya. banyak yang mengobrol sendiri. Jadi saya kayaknya pengen ini deh, pengen coaching sama Bu Novia, bagaimana saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu Novia. Oh, iya, Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu ya dalam mengelola kelas. Ibu mengajar Iya, kelas Bu apa, Novia. Bu? Kelas kebetulan saya guru tunggal, Bu Novia, kelas 7, 8, 9. Oh, Ini kan merangkap semua kelas, Bu ya? merangkap semua Iya. kelas, Bu Novia. Jadi lumayan, kadang-kadang ada yang terlewatkan. Jadi saya maklum juga Oh, kalau misalkan siswa ini merasa jenuh, dia merasa seperti apa namanya ya, kurang aktif, sehingga ini saya jadi bertanya-tanya dalam diri sendiri, ini kenapa ini? Apa yang salah ini dengan pembelajaran saya? pembelajaran. Iya, jadinya saya pengen bagaimana sih saya bisa bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oke, baik Bu Liza ya. Jadi kita akan coaching sebentar nih Bu ya tentang Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas seperti itu Bu ya. Iya, Nah, Bu Novia. iya betul. Jadi apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Ya, Bu Novia, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ini supaya saya bisa menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa ini terlibat aktif dalam pembelajaran, yang pada nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu aktif, Bu, ya, ketika Iya, kegiatan pembelajaran. Jadi iya, suasananya juga kondusif seperti itu, iya, Bu. iya, Bu Nah, Novia. kalau menurut Ibu nih, kelas yang kondusif, menyenangkan, itu idealnya seperti apa, Bu? Iya, Bu Novia. Kalau menurut saya kelas yang idealnya, kalau yang kelas kondusif, yang menyenangkan itu di mana sih semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka Mhm, tidak ada yang mengobrol masing-masing, mereka antusias mengikuti pembelajaran pembelajaran. seperti itu, Bu. Jadi tidak ada siswa yang nanti ribut sendiri, mereka pada ngobrol dengan teman-temannya di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung itu, Bu. Mmm. Apakah siswa di kelas itu banyak, Bu, yang mengobrol atau hanya sebagian kecil, Bu? Sebagian kecil sih Bu, tapi sangat mengganggu. Jadi karena ada sebagian kecil yang mengobrol ini membuat siswa yang lain juga jadi terganggu proses belajarnya. Jadi saya ingin bagaimana caranya sih saya bisa meningkatkan kompetensi saya untuk dapat mengelola kelas ini sehingga semuanya itu bisa dapat saya apa namanya, semua itu bisa terlibat aktif. Jadi tidak ada siswa yang mengobrol lagi di kelas, semua Mhm. mereka antusias mengikuti pembelajaran. Baik, Bu Liza, benar sekali, Bu. Ya, memang terkadang anak yang suka bercerita di kelas itu selain mengganggu kita juga mengganggu teman-temannya, Bu, ya. Betul Nah, Ibu. Wah, ini betul ya. sekali, Bu. Jadi, Bu, dari situasi tersebut, kira-kira apa nih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Iya. Jadi kalau menurut saya sih Bu ya, saya
kayaknya butuh ini deh. Kayaknya butuh lebih apa ya? Oke, semacam strategi apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara di kelas dan juga strategi bagaimana sih supaya pembelajaran ini bisa menyenangkan, kemudian siswa semua bisa terlibat aktif dan mereka bisa enjoy dengan pembelajaran ini yang nanti ujungnya akhirnya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi memang strategi itu merupakan salah satu faktor penting, Bu, ya, ketika kita menjalankan kegiatan pembelajaran. Baiklah Ibu, berarti marilah kita bahas tentang strategi, Bu, ya. Strategi yang memang bisa mengendalikan siswa-siswa yang, apa ya, yang mereka itu memang sering ataupun suka berbicara, suka mengobrol ketika kegiatan pembelajaran, seperti itu, Bu, ya. Nah, Iya, namun, Bu. sebelum kita membahas tentang strategi, Bu, saya rasa kita harus identifikasi terlebih dahulu nih, Bu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa Bu Liza itu mengobrol ketika kegiatan pembelajaran, berbicara sendiri gitu, Bu, ya, ketika kegiatan pembelajaran. Mungkin itu kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, kalau menurut Bu Liza nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa Ibu itu mengobrol ketika kegiatan pembelajaran? Mungkin apa ya, Bu ya? Mungkin pembelajarannya kurang menarik bagi mereka ya. Mungkin karena tadi saya yang menghandle apa namanya yang bawa itu dari kelas 7, 8, 9, jadi ada Mm-mm. kelas yang mungkin terlewatkan, saya nggak maksimal sehingga kelihatan monoton. Jadi mereka itu tidak tertarik dengan pelajaran tersebut dan satu lagi mereka mungkin kurang memahami materi pembelajaran sehingga mereka itu yang tadinya kurang menarik, mereka juga kurang paham dengan materi pembelajaran yang membuat mereka itu mengobrol aja dengan teman-temannya. Nah, yang mereka lakukan itu mengobrol dengan temannya di kelas saat pembelajaran berlangsung ini kebetulan sangat mengganggu, Bu ya. Iya, Mengganggu proses pembelajaran, proses mengganggu teman-teman pembelajaran. juga. Iya, Bu. Mm. Kayaknya itu deh penyebabnya kurang menarik mereka dengan pelajaran ini dan mungkin juga Kurang. kurang memahami materi sehingga mereka mengobrol di kelas gitu, Bu. Oke, jadi kalau menurut Ibu, siswa ini karena merasa kegiatan pembelajarannya itu kurang menarik, Bu, ya, dan Iya. juga mereka kurang memahami materi, seperti itu, Bu, ya, kalau menurut Bu Liza. Iya. Jadi, dari situasi tersebut, Bu, kira-kira usaha yang Ibu lakukan itu apa, Bu? Usaha Hmm, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengantisipasi atau untuk mencapai tujuan tersebut? Saya udah coba sih, coba melakukan berbagai upaya memvariasikan beberapa model pembelajaran, tapi mungkin masih terkesan tidak maksimal juga, mungkin karena waktu tadi. Jadi saya kurang begitu memahami ataupun kurang tahu bagaimana sih karakteristik materi ini, tingkat kedalamannya, kesukaran materi ini, sehingga kadang-kadang penerapan model itu kurang tepat dengan materi tersebut. Ya, Bu. Mhm. Jadi upaya-upaya yang udah saya lakukan itu sih, Bu. Iya, Mm-mm. Ibu sudah menggunakan berbagai metode, Bu, ya, sebenarnya untuk, apa ya, Mm-mm. untuk Iya, mengantisipasi hal tersebut, Bu, ya. Ibu sudah iya, coba sudah menerapkan beberapa metode, tapi memang belum ada yang betul-betul efektif untuk diterapkan gitu, Bu, ya. kayak masih kurang maksimal. Seperti kan saya coba buat berdiskusi kelompok nih. Ah, Mhm. yang sebagian aktif, yang sebagiannya masih aja gitu. Nggak semua di kelompok itu terlibat aktif. Padahal udah kita coba dekati dia, kita coba bimbing dia, tapi masih masih saja seperti itu, Bu. Mungkin ada yang masih kurang ya, Bu ya. Mm-mm. Dari kegiatan tersebut, Bu, ya. Dari kegiatan tersebut. Oke, jadi Ibu sudah menerapkan berbagai metode, tapi belum juga efektif seperti itu, Bu, ya. Nah, Iya. menurut Ibu langkah selanjutnya apa nih, Bu, yang bisa Ibu lakukan nih, Bu? Oh ya, mungkin ini.
Mungkin ini saya bisa apa namanya bisa menggunakan model-model pembelajaran bervariasi, metode-metode pembelajaran tadi Mhm. bisa saya anu ya Bu ya, bisa saya padukan atau bisa saya Oh, implementasikan dengan IT. Kan sekarang oh, ini anak kayaknya udah apa nggak asing lagi dengan IT. Mereka sering memakai Android atau segala macam. Kadang iya. saya bisa menggunakan itu juga, Bu ya, untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran ini tidak terkesan membosankan. Jadi anak-anak mungkin Mhm. bakalan tertarik deh, Bu ya. Oke, Mm-mm. jadi kalau menurut Bu Liza dengan ini Bu ya, pembelajaran yang mengintegrasikan pemanfaatan IT gitu ya Bu ya? Iya, 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 Bu. Baru kepikiran saya ini, Bu. Kayak iya baru kepikiran. Kayaknya kalau kita padukan kan kalau kita lihat sekarang anak-anak ini pada apa namanya? Mereka itu kalau dengan HP aja waktu mereka itu habis lebih banyak gitu. Kayaknya mereka suka sekarang ini apalagi kan di apa disebut era digital native ya. Iya, Hidup di era benar digital sekali. native. Wah, kayak baru kepikiran saya kenapa nggak saya coba padukan atau integrasikan IT ini ke dalam Mhm. pembelajaran ya Bu ya. Mm-mm. Oke Bu, jadi Ibu sudah ini Bu ya, ingin menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan IT gitu Bu ya, karena Iya, iya. memang siswa-siswa Bu Liza sekarang ini adalah generasi milenial Bu ya, Iya, yang iya sangat betul, Bu. dekat dengan teknologi. Baik Bu. Iya, Nah iya. kalau begitu Bu, kira-kira kegiatan pembelajaran yang seperti apa nih Bu, yang ingin Ibu lakukan dengan pendekatan atau integrasi IT tadi Bu? Mungkin saya bisa menggunakan model, misal tadi saya lihat dulu Bu ya karakteristik dari Hmm, materi pembelajaran tersebut apa nanti cocok ke model pembelajaran yang mana. Misalkan saya menggunakan model PBL nih, problem based learning. Mungkin saya bisa bisa integrasikan dengan menggunakan yang sekarang ini yang buka-buka kotak itu kayak di acara TV itu apa namanya Bu? Word wall. Ah. wow, oke Hmm, Bu. betul. Ya mungkin bisa Bu ya. Jadi saya rasa nanti anak-anak ini nggak bosan dia karena pembelajaran ini bisa kita selingi seperti semacam game seperti itu Bu ya. Seperti itu. Kenapa saya dari Oke. kemarin nggak kepikiran ya betul Bu. Mhm. Iya benar Bu. Jadi Ibu ingin menerapkan word wall Bu ya. Jadi pembelajaran berbasis game seperti itu Bu ya. Iya, iya Oke. bisa. Kalau Mm-mm. untuk ininya Bu, kalau untuk fasilitasnya, sarana dan prasarananya, kira-kira apakah memungkinkan Bu untuk anak-anak itu melakukan kegiatan pembelajaran dengan harus pakai HP nih Bu ya ceritanya ya? Iya, Iya. kebetulan kalau fasilitas sarana prasarana kalau di sekolah kami di SMP 25, alhamdulillah mendukung Oke. mendukung Bu. Karena di sekolah ada juga disediakan Android, ada Android. banyak ada di lab komputer bisa kita pinjam. Kalau kemudian kalau untuk kuotanya kebetulan di sekolah juga tersedia WiFi. Jadi nanti kalau Hmm. untuk kita mau pakai untuk pembelajaran, boleh kita bawa dari WiFi biasa dipasang di kantor. Boleh kita pinjam, kita bawa ke kelas. Tuh. Oke, berarti tidak ada Saya rasa, masalah. saya rasa kalau masalah sarana prasarana tidak jadi kendala. Memadai Bu ya? Iya, iya, iya. Oke, Insya Allah luar biasa. memadai. Mm. Iya baik, luar biasa sekali Bu Liza. Jadi Bu, menurut Ibu nih, pihak-pihak siapa saja nih Bu, pihak-pihak yang kira-kira nih bisa mendukung Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Mungkin saya bisa bantu minta bantu sama rekan sejawat ya Bu Rekan ya. sejawat, Sama oke. rekan sejawat. Kebetulan di sekolah kami ada guru yang sudah ikut pembatik, jadi sama beliau itu Hmm, banyak sekali ini apa namanya kemarin kami juga beliau melakukan pengimbasan praktik baik kepada kami iya, bagaimana pemanfaatan IT untuk pembelajaran seperti iya. menggunakan word wall, kemudian ada crossword lab, kemudian ada quizzes, banyak yang sudah ada juga Kahoot. Beliau melakukan pengimbasan ke kami nanti mungkin salah satunya bisa bisa saya ambil untuk apa namanya untuk saya terapkan di kelas gitu. Oke, baik Bu Liza. Luar biasa sekali Bu ya. Cuman ini mengingat waktu nih Bu ya, ternyata waktu kita tinggal sedikit nih Bu. Jadi Bu Liza, dari pembicaraan kita di sore hari ini Bu ya, apa yang
bisa Ibu lakukan nih untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi dalam mengelola kelas nih, Bu? Iya, baik Ibu. Jadi saya bisa ini Bu, bisa mengelola kelas dengan coba apa namanya, memvariasikan mode-mode pembelajaran, kemudian mengintegrasikannya dengan IT supaya pembelajarannya menjadi menarik, siswa Oh, tidak bosan, dan tujuan pembelajaran pasti tercapai tentunya. oke. Mulai kapan Ibu Dengan bisa dilakukan? Setelah coaching ini saya coba menelaah lagi materinya, kemudian saya lihat yang mana yang sudah pas atau belum pas, kemudian saya coba rancang dia, rancang dia dengan mengintegrasikannya tadi dengan TIK, dan insya Allah ketika saya masuk kelas besok akan saya coba terapkan, Bu. Akan saya coba Masya Allah, implementasikan. luar biasa Bu Liza. Baik Bu Iya. Liza, sepertinya kegiatan coaching kita padai sampai di sini Bu ya. Saya berharap nanti mungkin minggu depan kita akan ngobrol kembali, kita akan cerita-cerita kembali Bu bagaimana dengan uh, progres ataupun peningkatan Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu. Nanti kita akan Iya, tindak lanjuti Bu ya, ngobrol lebih lanjut iya, lagi. Baik Ibu iya. Liza, terima Iya, Bu kasih Novia. Terima banyak. kasih banyak, Bu Novia, sudah mencerahkan Oke, saya. oke Bu Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.